Halo semuanya, perkenalkan aku Bintang. Dan aku Lilis. Di sini kita akan membahas mengenai sistem imun. Di kala pandemi seperti ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga sistem imun, karena sistem imun inilah yang akan mencegah terjadinya infeksi dalam tubuh kita. Terdapat dua jenis sistem imun, yakni innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity atau dalam bahasa Indonesia, sistem imun alami merupakan mekanisme pertahanan yang memberikan perlindungan segera terhadap infeksi yang menyerang tubuh. Jadi, ketika tubuh kita terinfeksi, maka sistem imun alami inilah yang akan memberikan perlindungan pertama dengan cara menghambat masuknya mikroba penyebab infeksi masuk ke dalam jaringan inang. Lalu, bagaimana jika mikroba berhasil masuk ke dalam jaringan inang? Nah, jangan khawatir karena sistem imun adaptif yang akan menghadapinya. Nah, sistem imun adaptif atau acquired immune system merupakan mekanisme pertahanan tubuh berupa perlawanan terhadap antigen tertentu yang spesifik. Sistem imun adaptif ini terdiri atas limfosit dan juga produk-produknya misalnya antibodi. Respon imun adaptif ini sangatlah penting terutama dalam melakukan pertahanan terhadap mikroba-mikroba infeksius yang bersifat patogen dan mampu melawan imunitas alami kita. Sistem imunitas adaptif ini terutamanya diperankan oleh limfosit T dan juga limfosit B. Yuk kita kenalan lebih dekat mengenai sistem imun alami dan juga sistem imun adaptif. Pertama-tama, ayo kita kenalan sama komponen-komponen yang ada di innate immunity sama adaptive immunity. Nah, untuk di innate immunity itu ada epithelial barriers, dendritic cell, phagocyte, mast cell, natural killer, dan beberapa komplement. Nah, ayo dibahas satu-satu. Jadi, yang pertama ada epithelial barriers. Mikroba dapat masuk melalui 3 jalur. Yang pertama, inhalasi, kontak fisik, maupun ditelan. Nah, di sini fungsi dari epithelial barriers yakni untuk menghalangi masuknya mikroba melalui 3 jalur tersebut. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi di dalam epithelial barriers dalam mekanisme perlindungannya. Yang pertama, epithelial barriers ini akan menghalangi masuknya mikroba. Yang kedua, ketika ada mikroba masuk, maka epithelial barriers ini akan memproduksi antibiotik yang dinamakan defensin dan catalysin. Nah, antibiotik-antibiotik ini yang akan membunuh mikroba tersebut. Nah, dan yang terakhir ada interepithelial limfosit. Jadi, interepithelial limfosit ini akan berperan dalam membunuh mikroba yang akan masuk dan membunuh juga sel-sel yang telah terinfeksi. Oke, kita lanjutin nih ke komponen-komponen selanjutnya, yakni mast cell, dendritic cell, dan makrofag. Nah, untuk mast cell ini dia bertanggung jawab untuk pertahanan terhadap cacing dan patogen-patogen lain. Nah, dia ini juga bertanggung jawab terhadap reaksi penyakit alergi. Nah, jika teman-teman di sini ketika makan udang atau kena debu, dingin, terus tiba-tiba bintik-bintik, nah itu kemungkinan mast cell sedang bereaksi terhadap makanan atau zat-zat lain yang dianggap sebagai patogen. Nah, selanjutnya ada dendritic cell. Dendritic cell ini dikenal sebagai APC atau Agenting Presenting Cells. Nah, jadi dia ini akan mengenali mikroba dan menangkap mikroba tersebut hingga dibawanya ke sel limfoid untuk dihancurkan oleh limfosit T. Jadi dendritic cell ini sangat krusial dalam interaksi antara sistem imun adaptif dan sistem imun alami. Nah, selanjutnya ada makrofag. Makrofag ini berfungsi untuk menghancurkan mikroba dan membersihkan jaringan mati. Nah, bagian coklat yang ada di makrofag ini itu merupakan mikroba yang telah dimakan oleh makrofag dan nantinya akan dihancurkan olehnya. Nah, makrofag ini juga bisa berfungsi sebagai APC. Sama seperti dendritic cell, dia akan menangkap mikroba dan akan membawanya ke sel limfoid yang nantinya mikroba akan dihancurkan oleh sel T. Nah, ketiga komponen ini, yakni mast cell, dendritic cell, dan makrofag, akan menghasilkan mediator atau komplement dalam reaksinya. Nah, komplemennya itu termasuk sitokin, histamin, atau prostaglandin. Nah, mediator-mediator yang dihasilkan ini nantinya akan meregulasi reaksi inflamasi.
Ketika mikroba berhasil melewati epitel dan memasuki jaringan subepitel, maka ketiga komponen ini yakni mast cell, dendritic cell, dan makrofag akan mengenali mikroba dan bereaksi dengan menghasilkan mediator seperti sitokin. Sitokin ini kemudian akan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan menyebabkan protein plasma memasuki jaringan. Hal tersebut kemudian memicu leukosit atau fagosit memasuki jaringan yang terinfeksi. Fagosit bisa berupa monosit atau neutrofil dan nantinya akan menghancurkan mikroba secara intraseluler. Nah, reaksi tersebut disebut sebagai reaksi inflamasi, yang merupakan salah satu dari dua tipe reaksi utama yang terjadi di innate immunity. Nah, selain inflamasi, terjadi pula pertahanan antivirus di dalam innate immunity ini. Nah, untuk pertahanan sistem imun alami terhadap virus akan diperantarai oleh natural killer. Natural killer akan membunuh sel yang terinfeksi oleh virus. Dan juga dalam prosesnya ia akan memproduksi sitokin yang nantinya membantu dalam proses aktivasi makrofag. Selain itu, ada pula yang dinamakan interferon tipe 1 yang akan menghambat replikasi virus dalam jaringan inang. Nah, setelah berkenalan dengan komponen-komponen yang ada di sistem imun alami, sekarang kita masuk yuk ke komponen-komponen yang ada di sistem imun adaptif. Yang pertama yakni limfosit B. Limfosit B ini berperan penting dalam sistem imun humoral, yakni sistem imun yang melawan antigen yang berada di luar sel. Limfosit B ini memiliki reseptor bernama BCR atau B cell receptor. BCR ini dapat mendeteksi antigen melalui dua jalur, yakni T-independent dan T-dependent. Pada jalur T-dependent artinya B cell membutuhkan bantuan dari T cell helper untuk dapat mendeteksi antigen. Sementara pada jalur T-independent, B cell tidak membutuhkan bantuan T cell helper dalam mendeteksi antigen. Baik melalui jalur T-independent maupun T-dependent, dua-duanya akan sama-sama memicu respon limfosit B untuk berubah menjadi dua jenis sel, yakni sel memori dan juga sel plasma. Sel B plasma ini bertugas untuk memproduksi antibodi-antibodi yang dapat melawan antigen. Sedangkan sel B memori adalah sel yang dirancang untuk dorman atau tidur dan bertugas untuk merespon serangan antigen yang sama di kemudian hari. Sehingga saat di kemudian hari kita terinfeksi lagi, responnya akan lebih cepat. Komponen selanjutnya yakni limfosit T. Limfosit T ini memiliki peran yang sangat penting dalam sistem imun seluler, yakni sistem imun yang memerangi antigen yang berada di dalam sel. Terdapat 3 jenis sel T. Yang pertama yakni T sitotoksik, T helper, dan T regulatory. Sel T sitotoksik bertugas untuk menghancurkan sel tubuh yang abnormal, baik yang terkena infeksi virus maupun yang bermutasi karena kanker. Sel T sitotoksik ini memiliki reseptor bernama CD8+. Yang kedua yakni sel T helper. Sel T helper ini tidak terlibat langsung dalam melawan antigen, namun sel T helper memproduksi interleukin 2, 4, 5, dan 6 yang meningkatkan kemampuan sel-sel imun yang lain. Sel T helper juga memiliki reseptor CD4+. Yang terakhir yakni T regulatory, berfungsi untuk menekan respon imun dan mencegah respon imun yang berlebihan. Komponen selanjutnya yakni antibodi. Antibodi merupakan jenis protein yang dapat mengikat antigen. Terdapat 5 jenis antibodi yang diproduksi oleh sel plasma. Yang pertama yakni IgM atau imunoglobulin M yang berperan dalam imunitas jangka pendek. Yang kedua yakni IgG atau imunoglobulin G yang berperan dalam imunitas jangka panjang. Kemudian yang ketiga yakni IgE yang berperan dalam melawan cacing dan juga parasit. Selanjutnya yakni IgA yang bertugas melapisi sel-sel mukosa yang ada di dalam tubuh seperti yang ada di permukaan pencernaan, pernafasan, dan urogenital. Kemudian yang terakhir yakni IgD atau imunoglobulin D yang sampai sekarang fungsinya belum diketahui. Dalam melawan antigen, antibodi memiliki 4 cara. Yang pertama yakni dengan opsonisasi, yakni dengan mengikat ataupun membungkus antigen sehingga dapat menghambat pergerakan dari antigen tersebut.
Yang kedua, yakni dengan aktivasi sistem komplement, kemudian mempermudah fagositosis antigen, dan yang terakhir dengan menarik NK cell atau natural killer cell sehingga antigen dapat dibunuh. Nah, jadi gimana sih mekanisme dari sistem imun adaptif itu? Sistem imun adaptif ini dimulai ketika antigen masuk ke dalam tubuh dan tidak dapat dikendalikan oleh sistem imun alami. Antigen kemudian ditemukan oleh sel APC, yakni sel fagosit yang dapat merepresentasikan antigen. APC akan membunuh antigen dengan cara memakan antigen tersebut. Antigen yang dibunuh kemudian dihancurkan oleh enzim lisosom. Setelahnya, bagian dari antigen tersebut akan dimunculkan atau dipresentasikan di permukaan APC. Adapun bagian dari antigen yang dimunculkan oleh sel APC disebut dengan MHC2 atau Major Histocompatibility Complex. Kemudian sel TCD4 plus naif akan mengaktifasi LFA1 yang dapat menyebabkan ikatan kuat antara sel T dengan APC. Setelah itu akan terjadi proliferasi dan juga diferensiasi yang akan menghasilkan sel TCD4 plus baru yang aktif dan juga fungsional. Adapun diferensiasi sel T adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel T memori yang bertindak sebagai stimulator makrofag. Yang kedua, yakni sel T efektor yang berfungsi sebagai aktivator sel B. Sel B yang telah teraktivasi akan berdiferensiasi menjadi sel B memori dan juga sel B plasma. Sel B plasma berfungsi menghasilkan antibodi yang dapat bekerja spesifik untuk antigen. Kemudian, antibodi akan berikatan secara spesifik dengan antigen. Hal ini dapat menyebabkan antigen dapat dibunuh oleh sistem imun dan dapat dikendalikan oleh tubuh. Sementara sel B memori dan sel T memori berfungsi sebagai sel pengingat dan akan berperan dalam menangani infeksi berikutnya oleh antigen yang sama. Oke, tadi kita sudah mendengar penjelasan mengenai innate dan adaptive immunity. Nah, sekarang mari kita rangkum apa saja perbedaan dari innate dan adaptive immunity. Oke, secara definisi, untuk innate immunity merupakan resistensi terhadap mikroba yang didapatkan dari lahir atau dimiliki seseorang berdasarkan susunan genetiknya. Sedangkan untuk adaptive immunity merupakan sistem perlawanan terhadap mikroba yang didapatkan seseorang selama hidupnya. Kedua, secara klasifikasi. Untuk innate immunity, dia diklasifikasikan berdasarkan kekebalan spesifik dan kekebalan non-spesifik. Sedangkan untuk adaptive immunity didasarkan sebagai kekebalan aktif dan pasif. Ketiga, untuk innate immunity diatur melalui fagosit, makrofag, dan natural killer. Sedangkan untuk imunitas adaptif, ia diatur melalui limfosit. Keempat, untuk innate immunity, sistem antimikroba ditunjukkan dengan komplement seperti sitokin dan interferon. Sedangkan untuk adaptif, sistem antimikroba ditunjukkan dengan antibodi atau imunoglobulin. Kelima, pada innate immunity, epitel kulit dan jaringan mukosa berfungsi sebagai hambatan fisik. Sedangkan untuk adaptive immunity, limfosit yang berada di epitel berperan sebagai penghalang fisik. 6. Untuk menghambat secara kimiawi, innate immunity memanfaatkan kimia antimikroba, sedangkan untuk adaptive immunity memanfaatkan antibodi yang telah disekresikan oleh sel B. 7. Untuk innate immunity, ia tidak memiliki memori imunologis, sedangkan untuk adaptif, ia memiliki memori imunologis yang dinamakan sel T memory. Perbedaan lain yakni pada sistem imun alami tidak ada memori imunologis, kemudian terjadinya eksposur berulang yang membawa respon primer. Kemudian untuk spesifitasnya cenderung sangat rendah dan tidak menunjukkan kekhususan untuk mendeteksi suatu antigen tertentu, serta memiliki potensi kekebalan yang relatif rendah juga. Namun, kekebalan bawaan ini berkembang sangat cepat dalam hanya hitungan jam, dan kekebalan bawaan ini juga diturunkan secara genetik. Sementara, sistem imun alami memiliki memori imunologis, respon sekunder, spesifitas yang tinggi, dan potensi kekebalan yang tinggi.
Namun, kekebalan adaptif membutuhkan waktu beberapa hari untuk berkembang, dan kekebalan adaptif juga tidak diturunkan secara genetik. Nah, itulah penjelasan mengenai innate immune system dan juga adaptive immune system. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.